bagi laki-laki dan perempuan oleh menasah nikah dengan aib. Nah, jadi tidak semua aib yang perlu dipahami kalau rincian dalam kitab ya, tidak semua aib yang bisa membuat laki-laki dan perempuan itu bisa memfasah pasangannya, memfasah nikah. Apa saja beberapa contoh aib yang bisa membuat orang memfasah? Aib pada perempuan ada berapa? Berapa? Janganlah bilang banyak. Banyak tuh sangat tidak jelas itu ya, mutlak kali itu. Apa saja diantaranya yang ingat? Baros itu laki-laki perempuan itu. Retak. Baros itu apa artinya? Hah? Putih-putih. Wah, kalau putih berarti aib. Siapa sih yang aib? Apa putih itu? Putih-putih. Baros itu apa bahasa Indonesianya? Kusta. Jangan putih-putih ya. Ini pro orang hitam berarti ini. Jadi istilahnya hitam besok nih. Enggak, yang hanya untuk khusus perempuan. Rotak. Rotak itu apa? Retak-retak kulitnya. Tersumbat daging. Terus? Terus? Tempang. Tempang itu apa? Nereng sebelah. Ini ya. Ya, ini nampak lah kalau ini langsung apa pelak udah nampak gini pas akad. Harus tahu kalian ya. Jadi enggak, kalau aib bagi laki-laki impoten. Terus tahu bagi laki-laki perempuan baros tadi itu. Terus juzam itu apa? Lepra ya, bukan lepak ya. Itu intinya enggak semua aib. Jangan saya menggugat, saya mau fasa saat pernikahan, kenapa? Berkuruk rupanya bini dan saat itu enggak. Atau bini kalian yang menggugat apa? Tahulah kalau mantan santri kan. Banyak peta di kakinya. Kaki di tangan di punggung. Saya kira itu apa Zat, bisa hilang, rupanya udah permanen Zat. Enggak boleh tuh, enggak boleh ya. Saya kira mantap mantan preman mungkin tato. Rupanya makin dekat kok lain bentuknya, enggak berbentuk gitu Zat. Ada aib apa saja itu rinciannya di kitab fikih nanti. Ada aib yang boleh yang membuat laki-laki dan perempuan diberi hak untuk menfasah nikah. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan mudarat bagi laki-laki atau perempuan, bagi pak suami atau istri. Karena itu bisa memberi mudarat, maka diberi hak untuk menghilangkan mudarat itu. Gimana caranya? Kalau dalam pernikahan ya fasah, putus langsung ikatan pernikahannya. Yajuzu lil mar'ati, boleh bagi perempuan faskhun nikahi, oleh memfasah nikah li i'sari zauji, karena miskinnya suami. Ini bukti bahwa dunia itu tidak perlu Zat. Tengok istrinya dulu nikah, rupanya istrinya saya tidak tahu Zat, suami saya miskin. Pas datang mereka melamar pakai Fortuner. Rupanya Grab. Kenapa kok tidak boleh laki-laki memfasah nikah karena istrinya miskin? Ya karena istri itu kenapa? Itu buktinya nikah itu tidak perlu, bukan tidak perlu ya, bukan semata-mata mengenai cinta. Aku cinta kali sama kamu dek, yuk kita nikah, yuk bang. Allah Akbar.
Hati-hati ya kalian masa-masa kalian nih sering diuji dengan lawan jenis. Jadi hati-hati. Berkhulwatlah kalian berkhulwat. jangan tergoda, hati-hati. Cinta-cinta nggak ada tuh untuk masa-masa kalian sekarang tuh nggak ada. Ya, enggak ya. Kalian kira cukup dengan cinta sama cinta nikah? Saya terbayang terus dengan seorang santri yang tidak mau dikasih nasihat, tapi sekarang itulah kan, Allah kasihan. Nikah. Kalian kira istri kalian mau dikasih makan cinta? Masak apa bang? Masak cinta. Iya bang, iya gini bentuknya loh katanya kan, gini bentuknya katanya. Makan tuh cinta. Nggak ada ya. Sekarang ya kalian ngomong gitu ya. Cobalah besok tanya sama orang tua kalian. Ya, ayo kemarin nikah pakai cinta atau pakai mahar ya? Tanya sama ayah kalian. Enak aja. Iya, nggak butuh saja butuh ya. Paling tidak yang nggak bisa dipungkiri ya, apalagi zaman sekarang ya. Nggak ada suka sama, jangan kalian sampai nikah sama orang yang kalian benci ya. Nggak butuh cinta saat yang penting materi, itu salah juga. Nengok istri saya muak saya saat, nah jangan kayak gitu. Nggak, makanya kalau standar kan bukan standarnya apa? Ada kitab apa ada mah? Apa Al-Sasiyah tuh? Kalau engkau pandang dia, hati engkau sejuk. Ada S di sini ditempel. Bukan enggak cantik ya, enggak ada yang bilang cantik itu dok. Apa senang? Apa namanya? Enggak. Awak kalau aras yang ngecek ala tadi. Lanjut. Minha. yang apa namanya? Yang udah pengalaman tuh memang berbeda ya. Minha syuri'a nasbul ummati wal qada'i wa daf'is ili wal qisasi wa domanul mutlafi. Disyariatkannya menegakkan umat dan kodoknya apa? Apa ya? Hukum atau hukum. Wadaf usaili dan menolak soilnya artinya kayak mungkin bisa apa cocoknya ya. Soil ini bisa namanya dengan rampasan atau mengambil secara paksa segala macam tuh soil itu. Sial apa artinya? Sial bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Hah? Apa? Artinya? Udah ada yang tahu ya. Intinya ini menolak ya Allah apalah tadi. Menolak kejahatan lah intinya. Ya mungkin soal ini masuk ke kayak pencurian, perampokan, apalagi itu begal segala macam itu kejahatan intinya. Menolak kejahatan wal kisosu dan disyariatkannya kisos wa dhamanul mutlafi dan ditanggungnya benda yang dirusak. Jadi al-qaidatur rabi'ah asyarah. Kaidah yang ke-14, ad-dararu la yuzalu bid-darari, semula kemudaratan itu ialah tak dihilangkan ia mudarat dengan mudarat. Mudarat tidak bisa dihilangkan dengan cara menimbulkan mudarat yang lain. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya lau uzila bid-darari, jikalau dihilangkan ia mudarat dengan mudarat, lama sodako niscaya tidak benar lid-darari bagi mudarat yuzalu hilang.
Kenapa? Karena kalau kemudaratan dihilangkan dengan cara membuat mudarat yang baru, maka itu namanya tidak menghilangkan mudarat, hanya apa nama itu? Hanya pengalihan apa namanya? Menggali nutup lubang ini dengan cara menggali lubang di sebelahnya. Terus mau ditutup lubang ini dengan cara menggali lubang sebelahnya, sama aja bohong. Jadi nggak boleh. Nah, ini bagi pemimpin, bagi orang-orang yang menjalankan aturan, misalnya mendapat jabatan, ini penting ini. Jadi jangan kalian ada orang salah menghukumnya dengan cara membuat kesalahan baru. Tidak boleh. Nah, makanya harus apa namanya? Harus bijak dalam menyikapi sesuatu. Banyak ya terjadi. Contohnya minha al-amsilatu minha la yakulul mutirru, tidak boleh makan oleh orang yang terdesak, ta'ama mutirrin akhara, akan makanan orang yang terdesak lain, wala qatala waladahu, dan tidak boleh membunuh ia mutir akan anaknya, au abdahu, atau budaknya. Ada orang kelaparan, kau nak makan, mati dia berdua Majid sama Aras misalnya, sama-sama kelaparan, kau nak makan, mati. Yang ada cuma Aras makanan nasi satu bungkus. Untuk mempertahankan hidupnya Majid bunuh Aras, makan makanan yang dipunyai Aras. Itu tidak boleh itu. Majid menyelamatkan dirinya, menghilangkan kemudaratan pada dirinya dengan cara membuat mudarat lain. Itu tidak boleh itu. Atau membunuh anak. Nah, ini terjadi nih ya, karena lapar, ada makanan, ya udahlah saya bunuh anak saya. Makanan kayak tadi cuma satu, dia ada dua, dia satu, anaknya satu. Ya udah, biar saya tidak mati kelaparan, saya bunuh saja anaknya. Kan ada kemarin kasusnya itu ya. Tapi nggak tahu tuh alasannya kenapa itu. Yang perempuan menggorok, ada tahu kalian, menggorok 3 orang anaknya. Iya, karena suaminya, itulah kalian cinta lah kan. Nah, itulah disuruh. Iya, karena itu kan, karena istrinya stres tak gimana, nggak tahu lah pokoknya. Iya, tahu kalian beritanya tuh. Karena ekonomi, ya pasti karena suami lah, karena suami intinya tuh. Nggak kan, karena kalau suaminya kasih per hari 2 juta, insya Allah nggak digorok itu doh. Nggak boleh karena kelaparan membunuh, itu nggak boleh itu. Makanya kan kalau nikah itu yang paling tinggi adalah apa kata Nabi setelah mengatakan 4 itu? Fadfar bizatid din, ya. Apa itu artinya itu? Maka carilah, pilihlah yang agamanya bagus. Kenapa? Karena sebenarnya dengan kalau agamanya bagus, 3 yang awal itu bisa tertutupi. Tidak terlalu cantik istri kalian misalnya, tapi dengan agama bisa. Ada orang nanya asli nih sama guru saya cerita, Kiai gimana nih Kiai, saya bosan sama istri saya. Kalau dulu ya mungkin karena tiap hari nengok, jadi nggak wah lagi doh, jadi agak bosan, agak malas. Lebih wah saya nengok perempuan luar lagi. Nggak selera sama istri saya loh, karena nggak tanda cantik lagi, tak gimana tanya. Apa tak kayak itu caranya mudah. Gimana? Tundukkan pandanganmu dari perempuan lain. Nah, nanti istrimu jadi cantik nanti itu. Iya, cobalah dulu. Intinya apa? Ya jangan nengok perempuan yang bukan mahram, tundukkan matanya. Ya bayangkanlah, tiap hari nengok orang kayak gini kan. Tiba di rumah nengok perempuan, nengok istri, ya pastilah cantik. Ini siapa yang cantik sini nih? Nengok ala muka ceniko, ala tiba di rumah kan nengok istri. Itu kan agama. Tidak punya uang gimana? Kalau agamanya bagus,
Insyaallah sama-sama berjuang. Insyaallah. Maaf dek, hanya bisa pagi ini kita makan telur. Alhamdulillah enggak apa-apa bang. Bersyukur la in syakartum la azidannakum. Wah. Enggak cari anak pondok. Apa lagi cantik? Kaya? Nasab, keturunan. Maaf bang, apa namanya? Ayah saya pengedar narkoba misalnya kan. Tenang dek, sebelum gitu nanti kita buat keturunan para ulama. Ulama narkoba. Ya enggak lah ya. Lau sakoto, jikalau jatuh seseorang ala jarihin atas orang yang luka. Fa istamarro, maka jika apa istamarro? Terus ia orang qatalahu, niscaya membunuh ia orang akannya jari. Wa inin takola, dan jika pindah ia orang qatala ghairuhu, niscaya membunuh ia orang akan selainnya jari. Gimana? Fayastamirru, maka lanjutkan, maka terus ia orang jatuh dari gedung. Di bawah ada orang yang sakit. Kalau seandainya dia pindah ke kanan, kena orang juga, pindah ke kiri, pindah orang juga, maka gimana? Lanjutkan. Kenapa? Karena kalaupun pindah nanti juga sama akan membuat mudorot. Kalau lanjut buat mudorot, maka jangan berpindah, lanjutkan aja. Itu kalau calon korban namanya, calon orang yang ditimpa itu sama. Beda halnya kalau orangnya berbeda. Kalau jatuh di gedung payah tuh, belok-belok ya. Jatuh di lantai 4 nih ya. Ada kawan kalian 3, bisa enggak mikir? Yang mana ya? Bisa enggak? Enggak lah ya. Sulit kebayang mungkin. Naik mobil aja lah yang apa? Naik mobil rem belum, enggak bisa. Pilihannya hanya lurus, belok kanan, belok kiri. Lurus nabrak ustadz, belok kanan nabrak anak Ahmad Ali. Belok kiri nabrak kawan kalian yang mau keluar. Kemana? Kiri. Itu anjuran. Masa iya Ustaz? Iya. Tengok, udah belajar kan Qaidul Usul? Belok kiri. Kenapa? Beda level 3 orang yang jadi korban itu. Ini nih kasusnya kalau memang sama. Lurus ustadz, kiri ustadz, kanan ustadz. Gimana? Pilih ustadz yang sering hukum kalian kan? Mana ustadz tanggrotan dan itu kalau sama ya. Kalau sama lurus, jangan belok. Tapi kalau berbeda, apalagi misalnya kanan lurus kawan kalian, kanan kawan kalian, kiri sungainya, belok kiri. Jangan pula ngincar kawan kalian. Kata Ustaz, yastamiru kan, lanjutkan aja lah katanya. Jangan, kebetulan dia punya utang tak bayar sama dan katanya. Ndak adil ya. Loh kenapa kok misalnya kalau pilihan antara ustadz dan tidak ustadz, yang ditabrak tidak ustadz? Karena ustadz itu manfaatnya lebih besar kalau dia hidup. Kalau yang tidak ustadz kan mati tidak apa-apa, tidak ada yang sedih, paling sedih keluarganya aja. Kalau ustadznya mati kan santri sedih, umat sedih. Kalau ustadz beneran. Itu artinya kalau seandainya ada 2 pilihan yang harus kita korbankan salah satu dari duanya, maka pilihlah yang apa namanya, yang mudorotnya paling sedikit. Kalau saya ini kan ada mudorot, kalau saya kesini ada mudorot, maka mana mudorot yang paling kecil? Oh yang ini paling kecil, ya udahlah ini saya korbankan. Gitu. Lawaqa'a dinarun, jikalau terjatuh oleh dinar, uang dinar, fi mihbaratin, pada tempat tinta, walam yakhruj, dan tidak bisa keluar ia dinar, illa bikasriya, kecuali dengan cara memecahkan mihbaroh. Kasaroha, maka memecah, atau maka boleh memecah ia orang akannya mihbaroh.
Wa ala sahibihi, dan atas pemilik dinar, al arsyu sebermula ganti rugi. Walau kana bi fi'li sahibil mihbarah, dan jikalau ada ia memecah ialah dengan perbuatan pemilik mihbarah, pemilik tempat tinta, fala syai'a, maka tidak apa-apa. Jatuh uang kalian ke botol tinta, kecil lubangnya, misalnya diambil tidak bisa, caranya hanya dengan cara memecah botol kaca ini. Maka gimana kalau seandainya yang pemilik dinar ini pemilik dinar tuh memecahkan mihbaro tadi, maka dia wajib mengganti. Tapi kalau yang memecah itu adalah pemiliknya, maka tidak wajib ganti. Jadi gitu caranya. Ada misalnya uang atau apa, kalian misalnya jatuh ke benda punya orang lain, jangan kalian yang rusak, suruh kawan yang rusak. Pecahkanlah nya, ada uangku dalam, yalah pecah, sini uang, gantilah. Indahlah, siapa yang pecahkan? Jadi kalau orang paham usul fikih, kuat fikih ini pintar ya. Jadi dia bisa meminimalisir kerugian yang terjadi pada diri dia. Makanya sempatlah kalian menguasai usul fikih, mantik, qawaid, cerdas kalian dalam bertindak itu. Kenapa? Karena pertimbangannya keren. Tidak asal melakukan ini itu yang enaknya, yang segala macam, enggak. Itu ya. Jud al-qaidah al-khamisah asyarah, kaidah yang ke-15. Ad-daruratu tubil mahdhurati, sebermula kemudaratan itu ialah membolehkan ia darurat akan mahdzurat. Mahdzurat sesuatu yang dilarang. Al-amthilatu minha yajuzu aklul maitati, boleh memakan bangkai, walahmul khinziri, dan daging khinzir itu babi. Saya sering terbalik khinzir sama kalbun ini. Khinzir babi ya, daging babi. Indal mahmasoti, ketika kelaparan. Wa isaghatul luqmati bil khamri, dan boleh isaghah itu apa? Luqmah itu tahu apa? Suapan. Nah, isaghah itu memperlancar. Ini kasusnya kayak kemarin itu tercekik. Jadi ingin melegakan, melancarkan saluran melancarkan suapan bil khamri, dengan khamar. Tercekik, yang ada hanya khamar, maka boleh kita minum khamar. Kenapa? Karena itu sedang darurat. Kalau tidak minum bisa mati, bisa bahaya, mengancam nyawa, maka boleh melakukan mahdzurat, boleh melakukan sesuatu yang dilarang. Minha yajuzu talaffudzu bi kalimatil kufri, boleh melafazkan kalimat kufur lil ikrahi, karena dipaksa, lil ikrahi. Sebagaimana terjadi pada sahabat siapa yang nyiksa dia? Yang pakai besi panas semua. Siapa yang mangsanya? Abu-abu lah pokoknya saja. Boleh ya. Kalau tidak melafazkan gimana Ustaz? Ini apa-apa, bagus. Berarti sabar dengan ujian. Tapi kalau memang kayak Ammar itu yang hujannya sangat dahsyat, yang mungkin orang normal yang nggak mampu ya nggak apa-apa. Siapa yang mampu tidak mau mengucapkan kufur? Sekejam, sepedih apapun siksaannya. Bilal misalnya kan, segala macam dia pakai. Mana yang bagus Ustaz? Ya bagus semua ya. Itulah kan lagi saya bilang, ini iman kita ini belum teruji lagi sebenarnya. Pernah ada siapa yang di sini pernah dapat siksaan seperti siksaan Bilal? Atau mau dicoba? Diimpit lah, diseret, dipukul, dilempar segala macam. Mau kalian jadi Bilal? Yakin wajib seperti itu? Hitam, masya Allah.
Nggak ada seperti hitam Bilal, hitam segala macam, disiksa, mau ndak? Mau dari segi masuk surganya ya, tapi kalau diujinya ndak mau, mungkin kita takut ndak kuat. Mau ndak kalian kalau dibilang kalau kamu putuskan tangan kamu pasti masuk surga? Mau ndak kalian memutuskan tangan kalian? Beneran nih ya, asli ini misalnya apalah misalnya kan tak apalah pokoknya memang, atau ada hadis atau gimana nggak tahu, kalau dipotong tangan kalian dua-duanya misalnya masuk surga, mau ndak kalian? Jadi surga jalan lain aja lah saja. Sebenarnya kita perlu bertanya ya, sebenarnya benar-benar mau masuk surga ndak kita sebenarnya nih? Masuk surga, pahala masuk surga ini amalannya ndak kita kerjakan. Nanti ujung-ujungnya masuk neraka, protes sama Tuhan nanti. Itulah ya. Perlu tanya sama diri, tepuk dado, tanya selero, ini masuk surga apa neraka? Nah, itu. Nauzubillah, jangan sampai ada yang mengatakan pengen masuk neraka segala macam, itu bahaya. Boleh makan daging babi di akhirat? Boleh ya. Minum khamar? Ngerokok? Boleh. Tapi kalau mau hidupkan rokoknya kan neraka dulu ya. Pakai. Minha yajuzu akhdhu malil mumtani'i, boleh mengambil harta orang yang enggan, min ada idaini, dari melunasi hutang, bi ghairi idnihi, tanpa izinnya. Kau kawan kau ngutang 10.000, bayarnya nauzubillah padahal uangnya ada 50.000, ada kiriman 100.000, tapi nggak mau juga bayar hutang. Nah, ternyata kok nampak uang 10.000 di lemarinya, maka boleh kita ambil tanpa izin, tapi dengan catatan, dengan niat uang itu untuk melunasi hutang dia. Dan kalau udah ngambil jangan nagih lagi, mana hutang kamu? Tidak boleh. Atau ada 10.000, di sebelahnya kok ada 100.000, ambil aja 100 bunga misalnya, itu tidak boleh itu. Berarti agama Islam ini mengajarkan mencuri, tidak mencuri, yang diambil apa? Hak dia. Boleh. Kecuali kalau memang tidak ada uang, oke, baru tidak boleh. Tapi kalau ada uang, tidak mau bayar, boleh kita ambil. Minha law amal haramu, jikalau umumnya apa nih? Sudah merata oleh haram. Kutron, di sebuah daerah. Bihaitsu la yujadu, dengan sekiranya tidak diperdapat, fi halalin, pada sesuatu yang halal, illa nadiron, kecuali jarang. Fa innahu, maka sesungguhnya ya juzu istimalu ma yahtaju ilaihi, boleh oleh menggunakan sesuatu yang butuh ia orang kepadanya sesuatu. Misalnya kita tinggal di sebuah daerah yang hampir dipastikan hampir semua barang di sana itu haram. Misalnya kampung maling. Alhamdulillah, amin. Kampungnya orang maling misalnya. Jadi profesi di kampung itu adalah maling semua. Jadi setiap salat maghrib mereka pergi, rombongan ini ke kampung ini, rombongan ini kampung yang lain untuk mencuri sampai pagi baru datang misalnya kan. Jadi apa dipastikan semua barang-barang yang di sana itu adalah barang haram. Kebetulan misalnya kita tinggal di sana. Gimana nih kalau saya beli hampir dipastikan ini haram, maka gimana? Maka boleh kita gunakan, kita beli barang tapi sesuai dengan keperluan kita. Tidak boleh berlebih banyak-banyak. Berarti kalau yang terbeli itu benda haram gimana? Ya tidak apa-apa, darurat. Asal biqadril hajah, jangan berlebih. Makan katanya kan, gimana nih darurat, tidak bisa keluar daerah misalnya kan, lagi ada di
apa nama itu, di apa nama itu, nggak boleh keluar di, ya Allah. Ini salah sih. Ya itulah ya pokoknya. Gimana? Ya boleh makan tapi seperlunya aja. Jangan pula makan mewah segala macam, enggak boleh itu. Minha nabshul mayiti, menggali mayit. Ba'da dafnihi, setelah menguburkannya mayit, liddarurati, karena ada darurat. Bi andufina, dengan bahwa dikubur ya mayit, bi ghairi ghuslin, dengan tanpa dimandikan, au bi ghairil kiblati, atau tanpa menghadap kiblat. Nah, boleh itu. Udah dikubur baru ingat jenazah itu belum dimandikan. Nah, mungkin kasusnya dikira udah dimandikan di rumah sakit, dibawa di kampungnya, langsung dikafani, langsung disolatkan, dikuburkan. Rupanya dibilang itu belum dimandikan tadi. Gimana? Boleh menggali. Pada asalnya apa hukum menggali kuburan? Haram ya, tidak boleh. Tapi karena darurat boleh. Atau kiblatnya, kiblat ke sana, dihadapkan ke sana misalnya kan. Kalau tali itu wajib nggak dilepas, tali pocong itu. Kalau nggak dilepas nanti apa namanya? Wallahu alam ya. Cobalah kalian besok. Coba, janganlah. Wajib nggak dibuka itu? Kalau wajibnya sih enggak ya. Dibuka itu. Boleh nggak? Yang wajib nempel itu apa? Ke tanah. Yang semestinya ditempelkan adalah ini. Jadi dibuka. Jadi tali pocong itu wajib nggak? Wajib apa tidak? Nah, enggak. Perlu besok buat pelatihan apa ya? Pelatihan tajhizul mayyit. Bukan pelatihan menjadi mayit ya. Perlu tuh. Ya, saya yakin kalian mungkin teorinya paham ya. Cuma kalau dipraktikkan tuh cobalah. Coba kalian yang paham teorinya, ada tetangga kalian meninggal, coba kalian suruh ngurus. Bingung gitu. Karena beda praktik sama teori itu. Dalam teorinya gini, praktiknya gimana nih ya? Disiram, kata gimana cara nyiramnya ya nih. Pakai kayak semprot cuci mobil kan, langsung bersih. Atau celupkanlah ke bak. Biasanya kalau mandikan jenazah itu siapa? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Orang di kampung. Ibu-ibu biasanya, jarang bapak-bapak. Meskipun jenazahnya mayitnya laki-laki, nah, itu nggak boleh itu. Makanya harus ada. Nah, ini ini kayak ini kan para remaja masjid atau pengurus masjid, musola. Seharusnya ada, tiap musola itu ada timnya, tim menuntaskan jenazah. Tim siaga. Ada yang meninggal, dia yang ngurusi segala macam, mengafankan. Kalian pernah? Kok saya pernah itu, ngapakan mengkafani segala macam itu. Selesai itu tuh pas KKN. Pas kami datang besoknya langsung ada yang meninggal. Langsung meninggal dekat. Pas sudah dikafani selesai dikuburkannya di sebalik tembok penginapan apa nama itu? Bukan, enggak wisma, ruang kelas itu sebenarnya, ruang kelas yang nggak dipakai. Dikuburkan di sebelahnya tembok. Malam udahlah kami. Biasanya sampai jam 12, ini enggak, jam 9 diam semuanya. Karena sebelah ada tamu baru. Siapa korbannya? Salah satunya saya lah. Dipegang saya. Wallahu a'lam siapa megang, dipegang kaki. Jangan megang tangannya, dingin kali. Allahu Akbar. Ada jin itu. Ada ya, jangan takabur ya Allah. Tak ada setan dulu. Kalau berani yuk, one by one. Wallahu a'lam ya, pengalaman pribadi saya itu, makanya nauzubillah. Saya tidurnya di dinding, tapi sengaja saya luangkan
Saya di dinding. Ini dempet. Saya tidur sedikit, biar kawan saya ada yang tidur di sini. Rupanya tidak ada yang mau tidur di sini. Otomatis saya tempatnya kosong, sebelah saya baru dinding. Matilah. Habis diganggu. Pas pagi, woi siapa pegang kaki saya tadi malam? Udah aduh. Udahlah. Untung nggak ditarik ya kan? Kalau ditariknya keluar jurus ke silat saya kan? Karena bulan Ramadan aja berani kayak gitu nih. Kalau bulan-bulan biasa tidak berani juga. Ditunggunya depan rumah kan. Jangan takabur, jangan terlalu berani, jangan terlalu takut. Itu diganggu nanti itu. Katanya. Kalau sombong, alah, pocong. Apalah pocong tuh. Tengoklah, yakin datang nanti itu. Tapi jangan terlalu takut. Was-was aja. Ada yang pegang, astagfirullah. Itu datang juga itu. Biasa-biasa aja. Biarlah takut tuh di hati. Kalau kata guru saya, guru ilmu yang begituan, kata guru saya, kalau ada firasat mau diganggu, ancam. Jangan ganggu saya tidak mau ganggu kalian. Kalau ganggu saya jangan salahkan, nanti saya sakiti ya, adanya gitu kan. Nanti itu terdatang nanti. Katanya iya, katanya kadang setan tuh, jin itu apa ya namanya, menguji ya, diganggunya red kan, apa namanya, bulu kuduk berdiri itu ada tuh, bulu kuduk berdiri, ancam. Jangan ganggu, saya ini mau belajar di sini, saya nggak mau ganggu kalian. Kalau ganggu saya jangan salahkan saya bakar. Iya, belajar amalan untuk bakar jin, setan segala macam loh. Ini berani ngancam, nanti datang nanti kan. Tunggu dulu, ada yang belajar deh. Dikira setan, rupa kawan rupanya. Satu lagi ya, al-qaidah as-sadisah asyarah, kaidah yang ke-16. Baru selembar rupanya. Tidak apa-apa, biar sampai hari raya. Kapok dan datang petang katanya. La harama belum lagi ya. Wa bi makna hazil qaidah, al qaidatu ukhra, dan ialah dengan semakna dengan kaidah ini bermula kaidah yang lain. La harama ma'ad darurati wa la karahata ma'al hajati. Ini keren kaidahnya nih. La harama, tidak ada keharaman, ma'ad darurati bersama mudarat, wa la karahata, dan tidak ada kemakruhan ma'al hajati bersama hajat. Ketika dalam kondisi darurat tidak ada yang namanya haram, semuanya halal. Boleh daging babi, daging apa, buaya, segala macam halal semuanya ketika kondisi darurat. Tapi ketika kondisi tidak darurat berubah menjadi haram lagi. Apa dalilnya? Baru kemarin belajar. Izat tasa'a doko wa idza doko. Al-amthilah, al-qaidah yang ke-16, ma ubiha lidorurati, sesuatu yang diperbolehkan ia sesuatu karena darurat, yuqaddaru biqadriha, ialah dikira-kira, ditakar, Allah Akbar. Itulah ya. Paham kalian kan? Paham lah ya. Dikira-kira atau ditakar atau diukur. Bukan diukur. Salah diukur itu. Salah lah nengok kamu, salah mulu katanya kan. Biqadriha, dengan kadarnya. Artinya apa? Kalau sesuatu itu dibolehkan karena darurat, maka pergunakan sekedarnya saja, dikira-kira. Jadi misalnya kelaparan, kalau tidak makan mati, nampak makan babi. Gimana, berapa banyak makan babi? 3 suap Ustaz, cukup, bisa saya melanjutkan hidup saya, misalnya jalan segala macam. Cukup 3 suap, jangan sampai 2 piring. Kan satu kan enak rupanya ya. Udahlah pakai kecap misalnya. Sampai kenyang. Tidak boleh, haram jadinya.
Dengan satu piring bisa mempertahankan hidup, maka tidak boleh 2 piring. Kalau saya kalau nggak 3 piring nggak bisa hidup, Ustaz. Ada tidak ada ya. Biasanya 1 nampan biasa, Ustaz. Pondok kan. Al-amthilatu minha la yajuzu lil mutirri, tidak boleh bagi orang yang terdesak aklun oleh makan illa akla qadri saddir romaki, kecuali makan seukuran menutup kehidupan, artinya seukuran melanjutkan kehidupan. Kayak tadi. Jadi kalau seandainya makan babi itu cukup bisa hidup, bisa melanjutkan hidup dengan 5 suapan, tidak boleh makan sebanyak 6 suapan. Suapan normal, oh iya saya kalau 6 suapan baru bisa hidup. Kan 6 suapan ini 1. Ini 2. Kadang ada orang kayak gitu makannya ya. Enggak gini loh. Gini makannya. Udah gitu tuh ngunyah cuma 3 kali. Gimana itu? Nanti buang air besarnya keluar lagi itu nanti itu. Ya hemat bisa ya, ditampung nanti dicuci nanti kan. Dibuat kerupuk itu Kerupuk apa nah? Kerupuk nasi, kerupuk apa? Kerupuk jangek. Bukan. Kerupuk jangek, nasi itu ada yang putih-putih itu orang macam dijemur dulu. Ya kalian tuh sosok orang kaya, kalian tidak tahu kerupuk itu. Tidak tahu kalian dong. Kerupuk itu. Orang kampung sosok apa tuh minha manis istasyaro, kalau mabni majulnya ustusyiro ya. Manis tusyiro fi khatibin, orang yang dimintai pendapat. Dimintai pendapat. Istasyara itu artinya kan dimintai isyarat, artinya dimintai pendapat fi khatibin, pada orang yang meminang. Waqtafa bita'ridi, dan cukup bita'ridi dengan ta'rid, dengan sindiran. Kaqaulihi, seperti perkataannya man ustusyira la yasluhu laki, enggak baik dia khotib laki untukmu. Lam yajuz, niscaya tidak boleh, lahu bagi man al-udulu ila tasrihi, kepada berpaling, akan oleh berpaling kepada tasrih. Ini ketika ada perempuan yang dipinang, maka caranya mengetahui bagaimana sifat laki-laki itu boleh bertanya kepada orang lain. Misalnya tanya kawan, si Zaid ini kawan akrabnya misalnya Umar, maka perempuan boleh meminta pendapat Umar. Gimana sebenarnya Zaid itu mau minang saya, misalnya kata perempuan itu. Maka Umar hukumnya wajib memberitahu sejujurnya, nggak boleh karena dia kawan, dia itu baik, masya Allah, top lah pokoknya. Padahal enggak boleh, itu wajib jujur. Nah ketika mengungkapkan jujur, sebenarnya khotib atau kawan Zaid ini nggak bagus, maka harus bilang tidak bagus. Ketika mengatakan Zaid ini orang yang tidak bagus, selagi bisa ta'rid, tidak boleh tasri. Misalnya boleh, hanya bisa bilang dia tuh nggak baik, nggak usahlah nikah sama dia lagi. Iya cukup, udah selesai. Nggak boleh tasri. Ini tuh ngeri, tahu nggak? Utangnya banyak, pencilo, sholat enggak, segala macam itu enggak boleh itu dong. Selagi bisa ta'rid, maka tidak boleh tasri. Dia enggak layak untuk kamu. Ngapa enggak layak? Enggak bagus. Apa? Kasih tahulah. Berarti ini enggak bisa ta'rid ya. Tasri aja lah. Dia enggak layak. Kenapa? Karena dia tuh soleh, enggak dong. Enggak layak dia untuk kamu. Kalian misalkan dimintai kan, Novel gimana si Fajri itu udahlah, tolonglah, lebih bagus menjomblo lagi. Kenapa? Ini patang ujian, ndak ada nunjukan dendong. Jangan, nggak bisa ya jujur. Dia tuh masya Allah belajarnya rajin, anak soleh, suka menabung misalnya kan. Bayangkanlah itu,
rela dia malam-malam ke pondok hanya untuk mengaji aja. Bayangkan aja, bayangkan. Bayangkanlah, untuk agama aja dia rela berkorban. Bagaimana? Pasti dia bisa menjadi imam yang bagus kan? Oh. Tapi satu syaratnya, apa Val? Carikan juga untuk saya. Ya. Belum lagi Nafal ya, masih kecil ya. Nggak usah nikah. Wa kaza nikah dan begitu juga idzaktafa bil wahidi, apabila cukup dengan satu orang, lam yu'dal niscaya tidak, lam yahdul niscaya tidak berpaling ia orang ila tsnaini kepada dua, wa halum majaro, begitu juga seterusnya. Dan kalau cukup satu tidak boleh dua apa nih? Dua istri. Oh, ini bukan masalah poligami nih ya. Allah otak kalian poligami. Cukup kalian masih nyambung yang tadi. Cukup nanyanya kalau udah satu orang, salah perempuan nih ya, nanya satu orang misalnya gimana dia gak bagus, oh ya adalah cukup, yakin saya, ya udah jangan nanya ke orang kedua, nanya lagi lah. Misalnya kalau satu tidak cukup, gimana dia tuh kurang bagus tapi saya tidak yakin sama dia kayaknya nggak jujur, tanya sama orang kedua, itu boleh itu. Tapi kalau dengan satu orang dia yakin cukup, udah dapat jawabannya, apakah menolak atau menerima pinangan si A, maka tidak boleh, maka tidak usah nanya ke orang yang kedua. Bukan kalau cukup satu istri nggak boleh tambah dua, tidak ada cerita dulu ya. Fakihu ma tawalakum minan nisa'i masna, tidak ada satu doh, masna. Kalau tidak dua, tidak sanggup dua gimana? Sulasa, tiga. Nggak sanggup tiga gimana? Rubah, titik, jangan dilanjutkan. Lanjutkan Sat. Kalau kalian penakut kalian, maka satu aja. Ini calon penakut. Susis. Calon susis. Apa susis? Sutis tuh. Suami takut istri. Bahasa Jawanya takut apa? Hah? Kalian susis itu apa kepanjangannya? Suami takut istri. Apa bahasa Jawanya? Jawa itu apa tuh? Mana orang Jawa sini? Selain itu apa? Yang S awalnya? Tidak ada ya. Sucas, suami cameh. Sucis tapi ya. Suami cameh, istri ya. Dua. Apalagi banyak bisnisnya kan. Istri pertama suruh jaga warung. Istri kedua suruh gojek. Dia YouTuber. Oke guys, kita kembali lagi ya. Kalau ada kerja lain sih enggak usah lah ya. YouTuber itu ngisi waktu luang aja kalian. Enggak pula, jangan jadi cita-cita. Menjanjikan enggak uangnya? Menjanjikan ya. Menjanjikan. Siapa yang YouTuber sini nih? Enggak ada kan? Enggak ada yang layak jadi YouTuber ya. Enggak tertarik. Dia YouTuber itu ada sesuatu yang menarik gitu. Apa yang menarik? Ada sih menghinakan diri sendiri itu banyak tuh nanti itu apanya. Menjelekkan diri sendiri. Ada tuh beberapa YouTuber yang ya kesannya intinya menghinakan diri sendiri lah. Laku nanti itu. Kalian pilihlah itu. Jangan lah ya ceramah, upload ceramah. Boleh ya, buatlah. Tapi enggak usah game-game yang diupload FF misalnya kan. FF tawi kan ya mah. Lau qasada ajnabiyun imro'atan, jikalau bermaksud oleh seorang ajnabi akan perempuan, wajaba ayasturo jami'a sa'idihi, maka wajib oleh bahwa menutup
ia ajnabi akan seluruh lengannya. Wala yakshifu dan tidak membuka ila ma la budda kecuali sesuatu yang mesti minhu ia sesuatu minhu darinya ajnabi lil qasdi untuk tujuan ke rumah sakit. Kalian sakit, laki-laki sakit, perempuan sakit ya. Karena laki-laki ini tidak aurat ya. Lalu atau laki-laki dokternya laki-laki, pasiennya perempuan, mau disuntik, maka cukup membuka sesuatu yang harus. Misalnya di sini disuntik, ya bukalah sampai sini. Kalau bisa buka aja bolong gini aja. Kalau bisa, itu ada baju yang bisa dibuka resletingnya, misalnya kan terbuka suntik. Kalau bisa, kalau enggak ya gini sampai sini misalnya. Kalau ini mau disuntik, jangan ini yang disuntik dibuka sampai ke sini kan. Ini buka juga, tak boleh. Atau kalian sakit, dokternya perempuan misalnya, mau disuntik di paha misalnya kan, ya mimala buddha. Jadi harus berapa senti dok dari lutut? Sekitar 3 senti ya, 3 senti aja yang diangkat. Lebih dikit, udah suntik. Tak boleh. Jadi tidak boleh ya, kecuali kalau darurat. Kalau darurat itu boleh, tapi kalau tidak darurat tidak usah. Jadi gimana? Jadi hukumnya fardu kifayah dokter itu, laki-laki perempuan. Suster gitu, bukan suster, apa namanya? Bukan bidan itu perempuan. Bidan itu apa itu? Untuk bantu melahirkan. Nah, ada laki-laki, jangan kalian jadi bidan kalian. Jadi bidan pula. perawat bukan bidan. Kan ada bidan sama perawat. Kalau perawat itu kayaknya laki-laki harus itu. Karena untuk merawat laki-laki jangan sampai perempuan, laki-laki juga seharusnya. Jadi kalian kalian enggak usah, orang lain aja. Orang lain suruh jadi akper, kalian enggak di sini aja kalian. Kan kawan kalian yang nggak nyambung tuh suruh jadi akper aja dia, biar merawat. Kalau sakit dia ngerawat. Banyak PT tapi itu ya. La yajuzu tazwijul majnuni, tidak boleh menikahkan orang gila. Aktsara min wahidatin, lebih banyak dari satu orang perempuan. Lindifa'il hajati biha, karena hilangnya hajat atau tertolaknya hajat biha dengannya wahidah. Ada orang laki-laki gila, kalau nampak perempuan dikejarnya. Wah, dia tuh misalnya ya udah gila-gila tapi nafsu juga dengan perempuan misalnya kan. Maka gimana? Orang gila terus dinikahkan sama walinya. Carilah perempuan yang mau nikah sama dia kan. Masa ada yang mau, Ustaz? Siapa yang mau menikahi anakku yang gila, per hari dikasih belanja 1 juta? Mau sih? Mau? Kalau ada tawaran gitu mau enggak sih? Nikah anak saya yang laki-laki yang gila nih ya, tapi per hari 1 juta. Mobil tinggal sebut aja apa. Mau enggak? Yang waras aja lah, Zat. Ya sekarang. Besok pas butuh duit mikir-mikir juga tuh, istikharah dulu lah. Sah nikahnya orang gila asal jangan dia merakat ya. Jadi nanti akad nanti diwakilkan ke walinya nanti itu. Kalau cukup satu orang misalnya, dia kalau nengok perempuan misalnya bernafsu nih bahaya, dinikahkan orang gila nih sama perempuan misalnya. Cukup satu, maka tidak boleh orang gila ini berpoligami. Kare pula awak yang waras cieknya, gila poligami loh. Karena apa? Nggak boleh, karena hilang maruah orang yang waras nanti. Orang waras saja tidak bisa poligami. Ya mana tahu ya. Masa iya ada? Ada. Iyalah, mungkin kalian yang nggak pikirannya duit. Cobalah ditawar orang itu kan, per hari 10 juta misalnya kata walinya. Dia kaya nih, main trading slot, bukan slot itu apa, anak-anak itu
yang apa tuh yang saham-saham tuh per hari itu penghasilannya misalnya 100 juta. Nah, untuk kamu kalau mau jadi istrinya per hari 10 juta. Yakin ada yang mau? Mustahil tidak ada. Kalian lah misalnya mau ndak nikah sama anak perempuan saya, gila. Ndak usah kalian kerja per hari 10 juta. Mau ndak? Bongak kalau kalian ndak mau. Maulah. Kalau nikah sama desa itu apa? Cari istri yang waras satu lagi, kan boleh poligami. Duit ambil ke dia. Kalau perempuan ya payah, karena perempuan tidak boleh poliandri. Kalau laki-laki boleh kan? Kalau ada kalian nawaran gitu terima aja. Iyalah Pak. Nah, siap nikah nanti masukan racun kan ke dalam abahnya. alat terkumpul 1M alah itu yo. Nah, cerai kan? Itulah ya. Yakin saya ada yang mau nih kalau ada yang ditawarkan gitu. 10 juta enggak? Bisa beli HP yang cantik itu. PUBG lagi mainnya. Janganlah main game ya. Janganlah. Sementara game itu bukan tergantung wah apa tidaknya, tergantung kepuasan. Main-main ular-ular tapi dia asik dengan ular-ular itu. Ya sudah. Kalau ular apa? Bukan ular-ular HP Nokia yang yang kena ekornya mati meledak, itu kan. Itu permainan legend itu. Ya silakan. Kok ke game pula kita nih. Nggak boleh ya game itu. Warok jangan. Kalau kalian mau jadi warok tinggalkan. Terakhir, izakulna yajuzu ta'addudul jumu'ati, apabila berpendapat kita boleh oleh berbilang Jumat li usri ijtima'i, karena sulitnya berkumpul fi makanin wahidin, di satu tempat, lam yajuz, niscaya tidak boleh iya ta'addudul jumu'ah illa biqadri ma, kecuali dengan seukuran sesuatu yang dafi'u, yang tertolak iya sesuatu. Falawin dafa'a, jikalau tertolak itu artinya tercukupi ya. Bi jumu'ataini, dengan 2 Jumat, lam yajuz bi tsalitsini, saya tidak boleh ia ta'addudul jumu'ah dengan yang ketiga. Seandainya ada suatu kondisi yang menyebabkan menyebabkan daerah itu mau tidak mau harus ta'addud Jumatnya. Kalau satu masjidnya tidak cukup, masjid ini kapasitasnya hanya 100, sedangkan laki-laki yang mau Jumat jumlahnya 250 katanya, sehingga tidak mungkin. Dan kalau buat 2 Jumat mungkin payah karena orang sibuk segala macam mau kerja, maka boleh ta'addudul Jumat. Berarti berapa? Boleh 2 apa 3, tergantung. Kalau 2 cukup enggak? Oh, kalau 2 cukup Ustaz. Kalau 2 cukup maka tidak boleh buat 3. Oh, kalau 2 enggak cukup Ustaz, karena masjid yang kedua kapasitasnya hanya 50, sedangkan yang tadi itu sisanya 150, berarti minimal harus 4 Ustaz. Maka berapa bolehnya? 4, 5 boleh? Enggak. Intinya apa? Intinya tergantung kebutuhan. Kalau yang butuh itu 2, kalau butuhnya 3. Al-Qaidah as-sabi'ah syarah, wallahu a'lam bissawab. Ini panjang juga ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.